Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke pembahasan kita hari ini, membahas tentang materi perkalian kelas 3 FI. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, diharapkan peserta didik menunjukkan penerapan operasi perkalian bilangan caca sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat memahami konsep perkalian. 2. Peserta didik dapat memahami contoh perkalian menggunakan benda-benda konkret dan menentukan hasil perkalian dua bilangan caca sampai 100 dengan baik dan benar. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita perkalian yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita simak penjelasan berikut ini. Di sebuah taman, Pak Muhammad mempunyai 3 pot bunga matahari. Berapa ya jumlah semua bunga tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot bunga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunga matahari di pot pertama. Kemudian ditambah 5 bunga matahari di pot kedua. Ditambah 5 bunga matahari di pot ketiga. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5. Jumlahnya berapa? Ayo. Ya, betul. Sama dengan 15. Jadi, jumlah bunga matahari milik Pak Muhammad ada 15. Sekarang, perhatikan cerita berikut ini. Ibu Ina membeli 4 box donat. Ibu Ina ingin menjumlahkan semua jumlah donat yang ada di dalam box. Kita bantu Ibu Ina untuk menghitung jumlah donat dalam satu box ya. Box pertama, 1, 2, 3, 4. Ada 4 donat. Kemudian kita jumlahkan dengan box yang kedua, juga ada 4 donat. Kemudian kita jumlahkan dengan box yang ketiga, ada 4 donat juga. Ternyata dalam box keempat ada 4 donat juga. Lalu kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa yuk? 16, pinter. Berarti jumlah semua donat ada 16. Nah, dari penjelasan beberapa cerita tadi, maka dapat disimpulkan penjumlahan berulang dengan angka atau bilangan yang sama itu disebut perkalian. Contohnya, 2 dikali 4. Penjumlahan berulang angka 4 sebanyak 2 kali. 4 ditambah 4. Bukan penjumlahan angka 2 yang diulang sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bukan begitu ya. Mari kita belajar mengerjakan contoh soal berikut ini ya. Ada 3 keranjang, masing-masing berisi 6 buah apel. Berapa jumlah semua buah apel? Mari kita selesaikan satu persatu. Berapa penjumlahan berulangnya dan bentuk perkaliannya. Dalam satu keranjang berisi 6 buah apel, ditambah 6 buah apel di keranjang kedua, dan ditambah lagi buah apel yang ada di keranjang ketiga sebanyak 6 buah apel. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Jika ditulis ke dalam bentuk perkalian adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi, bentuk perkalian yang sesuai dengan gambar di atas adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Lanjut, kita kerjakan contoh soal yang berikut ini. Ibu memiliki 4 piring yang berisi kue. Setiap piring berisi kue sebanyak 3 buah. Berapa banyak kue yang dimiliki ibu semuanya? Jika ditulis dalam penjumlahan berulang yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jika ditulis ke dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Gimana? Setelah mengetahui penjelasan dan contoh mengerjakan soal penjumlahan berulang dan bentuk penulisannya tadi, sudah bisa dipahami kan ya? Alhamdulillah. Untuk lebih mudahnya lagi, kita simak materi selanjutnya. Di sini ada penjumlahan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Jika kalian ingin menuliskan perkalian, dihitung terlebih dahulu angka 8-nya.
ternyata angka 8-nya ada 6. Nah, berarti ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 6 dikali 8 sama dengan 48. Jangan sampai terbalik ya, 8 dikali 6. Contoh berikutnya, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk perkalian, jadi berapa ya? 4 kali 10 sama dengan 40. Bisa ya? Nah, sekarang jika anak-anak ingin menuliskan bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan berulang, kita simak contoh berikutnya ya. Di sini ada 5 dikali 11, maka angka 11-nya ditulis sebanyak 5 kali. Jangan terbalik ya, angka 5-nya ditulis sebanyak 11 kali. Jika ditulis ke dalam bentuk penjumlahan berulang adalah 11 dikali 11 dikali 11 dikali 11 dikali 11 sama dengan 55. Contoh yang kedua, 6 dikali 9, berarti 9-nya ditulis sebanyak 6 kali. Penulisan penjumlahan berulangnya seperti ini. 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 54. Begitu ya cara menuliskannya, jangan sampai terbalik. Nah, dari penjelasan sebelumnya, anak-anak sudah memahami ya tentang konsep perkalian. Berikutnya, kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Yang pertama, kita akan belajar perkalian bersusun panjang. Bagaimana caranya ya? Kita simak penjelasan berikut ini. Di sini ada perkalian 65 dikali 7. Langkah yang pertama adalah 5 kali 7 hasilnya 35. Kita tuliskan 35. Menuliskannya urut ya. Langkah yang kedua, menuliskan angka 0 di bawah angka 5. Kenapa kita harus tuliskan angka 0? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan puluhan. Supaya mempermudah, kita tuliskan angka 0 dulu. Kemudian, langkah yang ketiga adalah 6 kali 7 sama dengan 42. Kita tulis 42 di depan angka 0. Nah, seperti ini ya. Dan menuliskannya harus urut dengan bilangan di atasnya. Langkah yang terakhir, kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 3 tambah 2, 5. Kemudian kita turunkan ke bawah ya, karena tidak ada angka yang harus dijumlahkan. Jadi, 65 kali 7 hasilnya 455. Sekarang, kita akan mengalihkan bilangan ratusan dengan satuan. 137 dikali 4. Langkah-langkahnya sama seperti contoh sebelumnya ya. Langkah pertama, 7 dikali 4, 28. Kita tulis 28. Langkah yang kedua adalah kita menuliskan angka 0 di bawah angka 8. Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan puluhan. Langkah yang ketiga adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita tulis angka 12 di depan angka 0. Langkah yang keempat, kita tuliskan angka 0 sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan ratusan. Langkah yang kelima, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tuliskan di depan angka 0 ya. Langkah yang terakhir, kita jumlahkan. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi, hasil perkaliannya adalah 548. Kita simak contoh berikutnya ya, supaya lebih jelas. Contoh berikutnya, 546 dikali 3. Langkah pertama, 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian, kita tuliskan angka 0 di bawah 8. Kemudian, kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu, kita tuliskan angka 0 sebanyak 2 kali ya. Kenapa? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan ratusan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tulis seperti ini ya. Dan harus urut dengan bilangan yang ada di atasnya. Kemudian, jumlahkan. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 1 ditambah 2 ditambah 0
sama dengan 3. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Kemudian angka satunya turunkan. Nah, berarti hasilnya 1638. Sekarang kita akan belajar perkalian bersusun pendek. Bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasan berikut ya. Di sini ada perkalian 65 dikali 7. Kita akan mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Langkah yang pertama adalah 5 dikali 7 sama dengan 35. Kita tulis angka 5 dan kita simpan angka 3-nya di tempat puluhan. Seperti ini ya cara menuliskannya. Kemudian langkah kedua, 6 dikali 7 sama dengan 42. Setelah mengalihkan, kita jumlahkan dengan simpanannya tadi yaitu 3. Berarti 42 ditambah 3 sama dengan 45. Kita tulis angka 45. Jadi jawabannya adalah 455. Kita simak contoh berikutnya ya. 546 dikali 3. Langkah yang pertama, 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita tuliskan angka 8-nya saja ya. Kemudian angka satunya kita simpan di tempat puluhan. Seperti ini ya. Langkah yang kedua adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita jumlahkan simpanannya tadi yaitu 1. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. Tapi kita tulis angka 3-nya saja ya. Seperti ini. Angka satunya kita simpan di tempat ratusan. Nulisnya seperti ini ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Setelah mengalihkan, kita jumlahkan dengan simpanannya yang tadi, berarti 15 ditambah 1 sama dengan 16. Kita tulis angka 16 seperti ini ya. Jadi hasil dari 546 dikali 3 sama dengan 1638. Nah, kita simak contoh berikutnya ya, supaya kita lebih mengerti. Ada perkalian 148 dikali 7, yaitu 56. Kita tulis angka 6-nya saja ya. Angka 5-nya kita simpan di atas angka 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. 28 ditambah 5, yaitu 33. Kita tulis angka satuannya saja ya. Kemudian angka puluhannya kita simpan di atas angka 1. Lalu 1 dikali 7 sama dengan 7. Kemudian kita tambahkan simpanannya 3, berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Berarti jawabannya 1036. Nah, demikian penjelasan mengenai perkalian, baik perkalian bersusun panjang atau pendek. Setelah kita mempelajari penjelasan materi perkalian tadi, untuk mengetahui pemahaman kita, mari kerjakan latihan soal berikut ini. Semoga semuanya mengerti pelajaran kali ini ya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.